Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat serta diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang belum mendapatkan hidayah itu. Dalam kesempatan kali ini kembali saya akan membahas kitab Misbahul Anam karya dari ulama Ba'alawi. Fokus yang akan saya bahas yaitu di halaman 87, yang mana dalam kitab tersebut di halaman 87 terdapat pernyataan yang dasarnya itu dari mimpi. Artinya dasar pernyataan tersebut dari mimpi. Tentu ini menarik untuk saya kritisi, tapi sebelum masuk pada topik pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, tekan loncengnya, kemudian like video ini serta share video ini ke teman-teman kalian semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini tidak lain untuk mencerdaskan seluruh muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh orang-orang yang punya kepentingan dengan mengaku sebagai cucu Rasul dan membawa agama. Seperti biasa, dalam kajian kali ini selalu akan saya tampilkan teksnya sehingga penonton bisa sama-sama ikut menyimak, agar di setiap kajian itu penonton bisa mendapat satu wawasan baru. Saya langsung baca teksnya. Waqat waroda wuqufu sa'atin baina yadayi waliin afdalu min ibadati sab'ina sanatan, yang artinya telah turun pernyataan bahwa berdiri selama 1 jam di hadapan seorang wali ini lebih baik daripada beribadah selama 70 tahun. Tentu pernyataan ini pernyataan yang terkesan berlebihan. Artinya bahwa berdiri di hadapan wali ini tidak hanya berdiri saja, ini bisa dipahami duduk-duduk bareng wali, terus menziarahi makam wali, terus bercengkerama dengan wali. Cukup 1 jam ini mengalahkan ibadah 70 tahun. Tentu pernyataan ini pernyataan yang ngawur. Kenapa saya katakan ngawur? Karena di sini teksnya saja kan waqat waroda, telah turun pernyataan. Lah pernyataan ini turun dari siapa? Siapa yang awalnya mengisahkan? Logikanya, sebuah buku atau kitab yang memuat karya ilmiah, untuk membuat satu pernyataan ini harus jelas datanya, harus jelas sumbernya. Ini nggak ada sumber sama sekali, artinya tiba-tiba saja telah turun sebuah pernyataan bahwa berdiri 1 jam di hadapan wali ini lebih utama ketimbang ibadah 70 tahun. Ya, kitab atau buku yang memuat karya ilmiah ini harus jujur. Kalau ini pendapat pribadi, ya tulislah ini pendapat pribadi. Kalau ini makalah ulama, ya tulis ini makalah ulama. Dan ulamanya siapa? Kan harus jelas. Kalau ini menukil dari salah satu kitab pun harus dijelaskan dari kitab mana dan halaman berapa, sehingga pembaca menjadi tidak ragu bahwa ini benar-benar sebuah pernyataan yang ada data yang bisa dipertanggungjawabkan. Ketika ini hanya sebuah pernyataan dari musoneb kitab Misbahul Anam tanpa bisa menunjukkan dari mana sumbernya pernyataan ini sehingga berani mengatakan bahwa
berdiri 1 jam di hadapan wali ini lebih utama daripada 70 tahun beribadah. Mari kita berpikir waras bareng-bareng. Yang namanya ibadah itu kan tidak hanya ibadah spiritual saja. Belajar atau menuntut ilmu ini juga ibadah. Bersosial juga ibadah. Kemudian bekerja mencari nafkah juga ibadah. Segala bentuk pengabdian seorang hamba terhadap Robnya, terhadap Tuhannya, itu disebut ibadah. Lah ketika dikatakan bahwa bareng dengan wali 1 jam, ini mengungguli kualitas ibadah 70 tahun, mengungguli dari orang-orang yang menuntut ilmu selama 70 tahun, mengungguli dari orang-orang yang bekerja mencari nafkah selama 70 tahun. Ini pernyataan yang membodohkan. Inilah alasan mengapa satu persatu saya kuliti kitab Ba'alawi, saya kaji, kemudian saya teliti. Ketika memang isinya tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, ya saya katakan bahwa itu benar. Tapi ketika isinya ini menyimpang, tentu saya kritisi. Seakan-akan wali itu luar biasa banget, mengalahkan sesuatu yang harusnya justru diprioritaskan. Ini wali-wali selain dari wali tarim, ini nggak ada yang berani mengatakan semacam ini. Yang ada di kitab-kitab dari wali-wali tarim. Kemudian saya teruskan pernyataan berikutnya. Wadakaro as-syaihu Muhammad ibnu Abdurrahman Bajamal fi kitabihi al-Barur Rauf fi manaqibi syaihi ma'ruf manasahu ruwiya anna syaikhul kabira Muhammad ibn al-Husaina al-Bajali rahimahullahu ta'ala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam faqultu lahu ya Rasulullah ail a'malu afdalu faqala wukufuka baina yadayi walillahi ta'ala kahal bisatin au kasa baidotin khairun laka min ang takto'a fil ibadah arban fakultu ya Rasulullah hayan kana au mayitan kola hayan kana au mayitan. Ini pernyataan dari Syekh Muhammad bin Abdurrahman Bajamal, yaitu meriwayatkan di dalam kitabnya Barur Rauf fi manaqibi Syekh Ma'ruf. Pernyataan sebagai berikut. Syekh besar Muhammad bin Al-Husain Al-Bajali ini berkata, aku melihat Nabi. Dalam mimpi aku bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling baik? Kemudian Rasulullah menjawab, kedudukanmu di hadapan wali Allah itu ibarat memerah susu kambing atau memanggang telur. Yang demikian itu lebih baik bagimu daripada dipotong-potong dalam ibadahnya. Ini jadi sekali lagi bahwa hujah-hujah dari kitab-kitab Ba'alawi ini seringkali memakai hujah mimpi. Berarti alasan bahwa tadi mengatakan berdiri 1 jam di hadapan wali Allah, baik itu wali sudah meninggal atau wali masih hidup, ini mengungguli keutamaannya ibadah selama 70 tahun. Ini ternyata dasarnya dari ngimpi. Lah ngimpi kok dijadikan dasar? Ini katanya begitu. Jadi Muhammad bin Al-Husain Al-Bajali ini ngimpi ketemu Rasulullah. Nah, dalam ngimpi itu bertanya kepada Rasulullah, amalan apa yang paling baik? Kemudian Rasulullah menjawab, amalan yang paling baik itu tentu kamu berdekatan dengan para wali dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Ini kan pernyataan yang mengglorifikasi. Iya kalau ngimpinya benar, ya kalau ngimpinya ini settingan,
mimpi benar saja tidak boleh dijadikan hujah, apalagi ini hanya mimpi settingan. Menurut saya ini mimpi settingan, tidak benar-benar mimpi. Soalnya andaikan ini mimpi beneran, kenapa Rasulullah tidak justru bilang begini, amalan yang paling baik adalah kamu menziarahi makam saya dibanding dengan ibadah 70 tahun. Kenapa justru Rasulullah berkata bahwa amalan yang paling baik tentu mengunjungi wali Allah itu lebih baik dari ibadah 70 tahun. Logika kita kan harusnya mikir, asraful anbiya, asraful bashar, mulia-mulianya nabi, mulia-mulianya manusia, itu Rasulullah. Kenapa Rasulullah justru tidak mengatakan dalam mimpi si Habib tersebut, si Syekh tersebut, amalan yang paling baik adalah kamu menziarahi saya? Kenapa justru Rasulullah menganjurkan amalan yang paling baik kamu menziarahi makam-makam wali, kamu mendatangi wali-wali yang masih hidup? Itu lebih baik ketimbang kamu melakukan ibadah 70 tahun. Ini otak saya tidak bisa menerima. Kemudian si Syekh tersebut tanya lagi kepada Rasulullah, yaitu Syekh Muhammad bin Husain Al-Bajali, bertanya dalam mimpi, lah terus mengunjungi wali ini maksudnya wali yang masih hidup atau yang sudah mati? Ini dijawab oleh Rasulullah, baik si wali tersebut masih hidup maupun si wali itu masih hidup, tentu keutamaannya sama. Artinya masih tetap bahwa mengunjungi wali, baik itu wali masih hidup atau sudah meninggal, ini tetap lebih unggul ketimbang beribadah selama 70 tahun. Ya silakan penonton disimpulkan, apakah penonton bisa menerima pernyataan semacam ini atau justru menolaknya. Kalau saya menolak pernyataan semacam ini. Ini pembodohan. Ini tidak menjadikan generasi muslim kita itu tambah cerdas, tapi justru tambah bodoh dengan mengkaji kitab-kitab karya Ba'alawi. Jadi kita itu kayak dinina-bobokkan oleh kitab-kitab Ba'alawi, biar kita itu nggak bisa mikir waras, biar kita itu nggak cerdas, sehingga Ba'alawi di Indonesia ini bisa berbuat seenaknya. Ya, kita dinabubukkan dengan solawat, kita dinabubukkan dengan dongeng-dongeng Ba'alawi yang luar biasa, kemudian janji-janji Ba'alawi yang luar biasa. Jadi otak waras kita itu lama-lama akan tertutupi oleh doktrin-doktrin tersebut. Dan seperti dalam video yang kemarin sudah saya bahas, bahwa mimpi, andaikan mimpi itu benar-benar terjadi pun, tidak boleh dijadikan landasan hukum atau patokan hukum. Mimpi yang boleh dijadikan patokan hukum cuma mimpinya Rasulullah, karena mimpi Rasulullah itu pun wahyu. Rasulullah maksum dari sifat yang salah, tentu mimpinya saja bisa dipertanggungjawabkan sebagai sebuah kebenaran. Tetapi mimpinya manusia biasa, walaupun itu tingkatnya wali, yang notabene wali itu tidak maksum, tentu tidak boleh dijadikan hujah atau dijadikan sandaran hukum. Saya ajak mikir bareng-bareng, andaikan mimpi bisa dijadikan dalil hukum, andaikan, satu contoh ini, andaikan ada seseorang mimpi merampok harta tetangganya, kemudian bercerita kepada tetangga yang semalam dirampok dalam mimpi tersebut. Kemudian si tetangga tidak terima, terus dipolisikan. Boleh nggak? Ya kalau nggak boleh, berarti memang mimpi sampai kapanpun tidak boleh dijadikan patokan hukum, karena itu hanya mimpi. Dan ingat sekali lagi, jika mimpi ini hanya karangan semata, kemudian membawa-bawa nama Rasulullah, maka dosa dari pengarang kitab ini luar biasa, karena berani membawa-bawa Rasulullah untuk membenarkan sebuah cerita-cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ingat itu.
Kemudian saya lanjut. Wa dzakarahu laka aidon Ali bin Sayyiduna Abi Bakrin Alawi fi kitab Ma'arijil Hidayah wa qala Sayyidunal Habib Hasan bin Sayyidunal Habib Abdullah Al-Haddad nafa'allahu bihi amin wa qala Sayyidunal Habib Al-Hasan ibnu Sayyidunal Habib Abdullah Al-Haddad nafa'allahu bihi amin. Qala walidi idza aratum an alu syai'an minal umur au nabakum syai'un wa ana mayitun fa'atli'u ila ing di kubri wa lamuni bidalika fa ini angfa'ukum hayan wa mayitan. Ini guru kita Ali bin Abi Bakar Alawi juga menyebutkannya kepada kita dalam bukunya, yaitu Ma'arijil Hidayah. Junjungan kita tercinta Al-Hasan bin junjungan kita tercinta Abdullah Al-Haddad berkata, semoga Allah memberi manfaat kepada kita melalui dia. Junjungan kita tercinta Al-Hasan bin junjungan kita tercinta Abdullah Al-Haddad berkata, semoga Allah memberi manfaat kepada kita melalui dia. Perkataannya gimana? Ayahku berkata, jika engkau menginginkan sesuatu atau terjadi sesuatu kepadamu saat aku meninggal, maka lihatlah kuburanku dan beritahukan kepadaku, karena aku akan memberimu manfaat baik saat hidup maupun saat mati. Ini cerita lagi, jadi cerita diceritakan oleh si A katanya dari si B, kemudian si B katanya dari si C. Jadi ini memang ciri khas kitab Alawi. Jadi Ali bin Abu Bakar ini bercerita. Cerita Ali bin Abi Bakar ini ceritanya dari Al-Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Kemudian Al-Hasan bin Abdullah Al-Haddad ini kata bapaknya, berarti Abdullah Al-Haddad. Nah, berarti yang berkata adalah Abdullah Al-Haddad. Abdullah Al-Haddad ini berkata kepada anaknya. Berkatanya gimana? Kalau kamu menginginkan sesuatu atau terjadi sesuatu kepadamu saat aku sudah meninggal, maka lihatlah kuburanku dan beritahukan kepadaku, karena aku akan memberimu manfaat baik saat hidup maupun saat mati. Ini bapaknya. Jadi bapaknya Al-Hasan yaitu Abdullah Al-Haddad ini berpesan, kalau saya sudah meninggal, kamu butuh sesuatu dari saya, datanglah ke kuburanku, maka saya akan menolongmu, saya akan memberi manfaat untukmu. Ini kan luar biasa. Pernyataan semacam ini luar biasa. Dia berani menjamin dirinya bisa mengesyafaati anaknya. Nah, pernyataan semacam ini kan dikatakan dalam kondisi masih hidup. Berarti si orang ini atau si Habib Abdullah Al-Haddad ini percaya diri bahwa dirinya sebagai makhluk yang suci, makhluk yang tak berdosa, sehingga ketika dia mati, maka siapapun yang datang ke kuburannya meminta apapun kepadanya, ini akan dibantu, ini akan diberi. Ini kan pernyataan yang luar biasa. Ya, pernyataan semacam ini kan bisa menjadikan kita musyrik. Kalau kita memahami bahwa kita datang ke kuburan, kemudian kita meminta atau berkeluh kesah ke kuburan tersebut, meminta kepada wali maksudnya, tanpa menyandarkan segala urusan ini Allah yang mengabulkan, tentu akan menjadikan musyrik. Nah, di sini pernyataannya ini tidak menyandarkan atas nama Allah. Di sini menyandarkan, kalau kamu ada sesuatu, kamu butuh sesuatu, padahal saya sudah meninggal, datanglah ke kuburan saya, maka saya akan memberi sesuatu yang kamu minta. Maka saya akan menolongmu yang kamu keluh kesahkan. Tanpa menyandarkan sedikit pun bahwa hakikat semua ini Allah yang mengabulkan. Nah, pernyataan semacam ini menjadikan musyrik. Ini menjadikan musyrik. Ini saya teliti teksnya, karena teksnya tidak menyandarkan ke Allah, tetapi dia dengan pedenya mengatakan, saya akan menolong kamu yang mendatangi makom saya,
saya akan membantu kamu, keluh kesah kamu, dengan kamu berkunjung ke makom saya. Nah, inilah kitab Ba'alawi. Kemudian kita lanjut lagi, masih di halaman 87. Waqala Sayyidul Arifillah Muhammad ibnu Zain ibnu Sumaid fi kitabihi Khoyatil Qasdi wal Murad fi khotimatil babi asadis wa qala radhiyallahu anhu al waliyu yakunu i'tina'uhu bi qarabatihi wala idina ba'da mautihi aktsara min i'tina'ihi bihim fi hayatihi li annahu fi hayatihi mashhurun bitaklifi wa ba'da mautihi taraha anhu al-a'ba'u wa tajarrudun intaha. Ini perkataan dari Syekh Muhammad bin Zain bin Sumaid dalam kitab Ghayatul Qasdi wal Murad fi khotimatil babi sadisah. Perkataannya gimana? Kepeduliannya terhadap sanak saudara dan orang-orang yang berlindung kepadanya setelah kematiannya ini lebih besar dari kepeduliannya terhadap mereka semasa hidupnya. Karena apa? Semasa hidupnya ia disibukkan dengan berbagai kewajiban. Tetapi setelah kematiannya beban-beban itu hilang dan ia pun terbebas. Ini juga pernyataan yang berlebihan. Jadi Habib Muhammad bin Zain bin Sumaid ini berkata, kepedulian saya terhadap sanak saudara saya, terhadap siapapun orang-orang yang dekat dengan saya, bahkan terhadap muhibin saya, antara saya masih hidup dan saya sudah meninggal, tentu saya akan lebih peduli pada saat saya sudah meninggal. Karena alasannya, kalau saya masih hidup, saya sibuk dengan urusan dunia. Tetapi kalau saya sudah meninggal, saya ini sudah bebas, sehingga saya lebih leluasa membantu kalian semua. Ini juga kepedean banget. Jadi Muhammad bin Zain bin Sumaid ini juga pede merasa dirinya sebagai orang yang suci, sehingga pada saat masih hidup pun berani mengumbar janji, nanti kalau saya sudah mati, saya ini lebih bisa peduli terhadap kalian semua dibanding pada saat saya masih hidup. Karena kalau hidup, saya ini masih punya tanggung jawab di dunia, tetapi kalau saya sudah meninggal, saya ini sudah bebas, sehingga saya bisa leluasa menolong kalian semua. Ini juga pede. Emang dia itu merasa dirinya makhluk suci, makhluk tak berdosa, sehingga meninggalnya pun kayak bebas dari sanksi Allah. Ini cuma ada di wali Ba'alawi. Di wali-wali selain wali Ba'alawi nggak ada yang pernah berjanji semacam ini. Ciri khas wali Ba'alawi itu satu, keramatnya dicerita-ceritakan, dan ceritanya itu sumbernya itu dari A, dari B, dari C, dari D. Ini ciri khas wali Ba'alawi. Wali selain wali Ba'alawi ini keramatnya ditutup-tutupi, dan memang bahwa ciri khas wali beneran ini tidak pernah mengumbar keramatnya. Jadi keramat itu pantang untuk diceritakan. Boleh menceritakan keramat ini hanya untuk menjatuhkan mental lawan, yang mana lawan itu adalah lawan yang sengaja menjatuhkan mentalnya si wali dalam rangka syiar Islam. Itu boleh, hanya itu alasannya. Tetapi kalau hanya semata-mata bercerita tanpa ada alasan syar'i, maka sekali-kali tidak boleh si wali menceritakan keramatnya. Nah, kalau ada wali itu kok gembar-gembar menceritakan keramatnya, menceritakan khorikul adatnya ke khalayak umum, apalagi sampai didokumentasi dalam kitab fik, itu bukan wali, itu wali settingan. Nah, inilah kajian kitab Ba'alawi. Semoga penonton dengan sering menyimak kajian-kajian yang mencerdaskan, ini kita menjadi bangsa yang cerdas, tidak mudah dibodohi oleh imigran-imigran Yaman. Saya akhiri ya kajian kali ini, semoga ada manfaatnya untuk seluruh penonton. Bila ada salah, saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.